Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Inurjanatullah dengan NIM 213111008 dari PAI 3A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan terhadap keanekaragaman agama dan kemajemukan dan dialog-dialog dasar Islam Kristen dan perspektif dalam Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan terhadap keanekaragaman agama dan kemajemukan di lingkungan masyarakat, serta dialog dasar-dasar Islam Kristen dari perspektif Islam. Dasar-dasar dialog Islam Kristen yang diadaptif dan berkelanjutan dari sumber utama agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Artikel yang saya jelaskan nanti bertujuan untuk menyelaraskan hidup berdampingan secara damai dalam lingkungan masyarakat yang beragam di abad sekarang. Dari Wahyu yang menganalisis dan pembahasan berfokus pada 3 poin dalam teks Al-Quran, yakni yang pertama pengakuan terhadap nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, yang kedua yaitu penerimaan penyelamatan dari manusia dari agama lain, yang ketiga adalah perbedaan pertimbangan pemeluk agama. Nah, dalam hal ini dialog antar agama dari perspektif Islam ada 2 alasan mengapa penting dialog agama tidak dapat dihindari. Pertama, dialog antar agama melindungi kepentingan sosial politik dalam masyarakat yang semakin bertentangan dengan keragaman agama dan perkembangan globalisasi. Tantangan sosial, politik, dan lain-lainnya. Dialog agama antar agama itu untuk seluruh agama, bukan hanya agama Islam. Karena tidak ada alternatif selain dialog antar agama dalam membangun keberagaman yang damai antar masyarakat. Alasan kedua, mengapa dialog antar agama diperlukan dalam perspektif umat manusia. Khususnya kita sebagai umat muslim yang ditemukan dalam pandangan diri dari Islam. Meskipun ada berbagai pendapat mengenai apa itu Islam, banyak orang tahu bahwa Islam adalah bagian dari tradisi agama monoteistik yang sama dengan Yudaisme dan Kristen, yang dianggap sebagai pelengkap, pengganti dari agama Yudaisme dan Kristen. Tapi yang jelas bahwa Islam sama terlibatnya dengan masa lalu, tetapi perbedaannya dalam perspektif teologisnya. Adanya hubungan dengan tradisi monoteistik Abrahamik ini dengan teologi Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sumber-sumber Islam sering dan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu dibahas. Keterlibatan intensif dengan Yudaisme dan Kristen, khususnya dalam Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam, banyak mendorong para sarjana muslim untuk membahas agama-agama ini dari perspektif yang berbeda-beda, yang telah menghasilkan proliferasi pendapat yang berbeda-beda antar satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih suka berbicara dengan perspektif muslim daripada dengan perspektif Islam. Karena mengingat perbedaan antara penerjemahan orang satu dengan orang yang lainnya, jadi lebih baik menggunakan perspektif muslim. Dan kita akan menunjak pada pendekatan antara umat beragama dari pendekatan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang benar. Oke, teologi Islam ini berdasarkan beberapa sumber, khususnya Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Dan Al-Quran merupakan posisi sentral yang menjadi landasan dan dasar umat Islam dalam bertindak dan berperilaku. Kitab Al-Quran tidak disusun secara
tematis maupun kronologis. Karena penurunan dari Al-Quran tersendiri adalah berangsur-angsur. Ayat Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur sehingga pembacaan teks Al-Quran secara literan tampak tidak tepat. Oleh karena itu, dalam memahami hendaklah kita secara keseluruhan memahami Al-Quran. Tidak hanya sebuah literatur, karena apa? Karena pandangan manusia yang berbeda-beda nantinya akan mungkin muncul. Jika tidak dipahami secara baik dan benar akan menimbulkan perpecahan. Oke, ayat Al-Quran dipengaruhi oleh gagasan tentang sumber yang sama untuk semua tradisi agama monoteistik. Secara alami, perspektif ini hadir dari peristiwa-peristiwa tertentu. Melalui peradaban Nabi Muhammad SAW maupun para nabi yang sebelumnya, sama-sama menyampaikan pesan Tuhan, pesan ilahi, milik mereka sebagai satu kesatuan yang menjadi sangat jelas dan dari perspektif Islam. Selain banyak ayat Al-Quran yang menyoroti asal-usul yang sama, di samping itu banyak ayat Al-Quran yang dapat menjelaskan dengan tegas dipahami sebagai inklusif secara agama. Banyak mereka yang menganut tradisi agama tertentu tidak dikecualikan dan tidak terselamatkan, yang tampaknya cukup progresif dibandingkan dengan beberapa tradisi agama yang lain, dan tidak hanya di masa lalu. Salah satu dari periskop ini berbunyi, untuk orang-orang yang percaya atau Muslim, Yahudi, Sabean, Kristen, mereka yang percaya pada Tuhan dan hari akhir dan melakukan perbuatan baik, tidak ada rasa takut, mereka tidak akan bersedih hati. Meskipun ada banyak contoh dalam sejarah penafsiran Al-Quran yang memberi pesan mengecualikan semua non-Muslim dari keselamatan. Kejelasan ini diulang dalam Quran, ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 62 yang berisi tidak meninggalkan ruang untuk keraguan bahwa Al-Quran ini memperpanjang hak untuk keselamatan, khususnya kaum Yudaisme dan Kristen. Dan dengan ini meletakkan dasar untuk pendekatan inklusif. Fakta yang terungkap bahwa di bab yang saya jelaskan ini termasuk periode Madinah akhir, agar tidak toleran posisi meskipun seorang tidak boleh mengabaikan transisi posisi Al-Quran terhadap Yudaisme dan Kristen dari periode Mekah ke Madinah. Alasan untuk transisi ini jauh lebih kompleks daripada klaim yang kita yakini. Oleh karena itu, Muhammad Asad dengan catatannya melihat perspektif terbuka terhadap keyakinan lain dalam ayat-ayat Al-Quran ini yang belum pernah dicapai oleh agama lain. Menurut Asad, Islam menetapkan dasar sebagai doktrin fundamental yang menganggap keselamatan manusia tergantung pada iman kepada Tuhan, hari penghakiman, dan perbuatan yang benar. Akibatnya, keselamatan manusia tidak hanya bergantung pada tradisi agama tertentu, tetapi tergantung juga pada kondisi yang disebutkan, baik dari percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat, atau hari penghakiman, dan selalu berbuat yang baik. Selain pendekatan inklusif yang disebutkan tadi, pendekatan yang lain tentang Yudaisme dan Kristen dalam Al-Quran patut dipertimbangkan karena menggambarkan posisi yang berbeda. Karena apa? Ini menyangkut pernyataan-pernyataan khusus tentang orang-orang tertentu, kelompok orang, dan kecenderungan orang-orang tentang dasar yang ada di tradisi-tradisi keagamaan tertentu. Nah, semua ini menyorot bahwa dalam satu tradisi agama, kita ambil contoh agama Ibrahim, seorang dapat menemukan orang baik dan jahat. Dari aspek ini, sudah dibahas dalam ayat Al-Quran yang berbunyi,
tapi mereka tidak semua sama. Di antara ahli kitab, ada yang berdiri tegak, yang membacakan wahyu Allah di malam hari dan sujud dalam ibadah, yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, yang cepat berbuat kebaikan. Orang-orang ini termasuk orang yang saleh. Dan kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah hilang dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang soleh. Bertentangan dengan ajaran dogma Yudaisme dan Kristen yang dari perspektif Al-Quran tidak dapat disamakan dengan ajaran Islam. Seperti yang ditekankan berkali-kali pada bab yang saya jelaskan ini, dialog antar agama adalah kontak hormat dan aspektif dengan orang-orang dari agama lain untuk memastikan fondasi masyarakat yang multi budaya, multi agama, dan demokratis. Hanya melalui pembacaan kontekstual dari sumber-sumber kita, umat Islam dapat berhasil memasuki dialog antar agama yang tulus yang diperlukan bagi masyarakat dan yang berkontribusi pada konstruksi yang damai dan aman bagi lingkungan masyarakat. Sekian, jika ada salah kata dari pengucapan saya mohon maaf. Undur ma kola wala tandur man kola. Saya Anissa Inojanatullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.